Jadi aku mau sharing sama kalian. Dulu rambut aku itu sempat menipis karena rontok parah. Apalagi kalau aku udah memanjangin rambut, itu selalu nggak bisa karena rambutnya selalu rontok gitu. Dan apalagi kalau udah habis keramas, sisiran, itu rontoknya banyak banget. Dan aku tuh udah nyoba berbagai vitamin rambut, tapi nggak ada yang cocok di aku. Nggak ada yang ngurangin kerontokan rambut, dan malah bikin rambut aku tuh jadi lepek gitu. Tapi sekarang semenjak aku pakai ini, hair energizing ini tuh bener-bener ampuh banget. Ini tuh bener-bener ngurangin rambut aku yang rontok dan bisa mempercepat pertumbuhan rambut. Jadi sekarang anak-anak rambut aku tuh udah mulai tumbuh lagi kayak gini. Dan kerontokan rambut aku tuh juga bener-bener berkurang. Sampai sekarang tuh rambut aku udah nggak pernah rontok lagi, dan itu juga anti lepek. Terus wanginya itu seger banget kayak sampo anak-anak gitu guys. Jadi ini tuh mau disemprot berapa kali di rambut itu nggak bakal bikin lepek, malah rambutnya jadi kayak harum, terus kayak shiny gitu. Setelah keramas itu aku udah make, dan sekarang rambut aku udah hampir kering. Kalau udah kering tuh bisa dipakai juga di batang rambutnya kayak gini, gampang banget guys. Kalau setelah keramas pakai ini tuh bisa dipijit-pijit dulu sedikit di kulit kepalanya biar dia tuh meresap gitu. Nah, buat yang suka catokan itu juga bisa dipakai sebelum nyatok. Jadi sebelum kalian catok itu kalian bisa spray dulu dari kulit kepala sampai di batang rambutnya kayak gini. Ini tuh wanginya seger banget guys, dan wanginya juga tahan lama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sekilas iklan. Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat di IG-nya @kuniozahras. Oke, lanjut aja. Sekarang kita hari ini akan buat kue lapis yang sangat sederhana tapi rasanya lembut dan lentur ya. Kenyal-kenyal, mantul. Untuk bahannya juga sangat mudah dan nggak banyak. Komposisinya bisa dilihat di video ini. Oke. Langsung aja dengan bahan-bahannya: tepung beras, campur tepung tapioka, kemudian gula pasir, santan. Untuk pewarnanya opsional, kalian boleh menggunakan warna apa aja sesuai selera. Di sini Mama Iji menggunakan warna taro, ungu, putih dan kuning, serta kita tambah garam. Pertama-tama kita masukkan dulu gula, kemudian tepung tapioka kita campurkan dengan tepung berasnya. Tuangkan juga ke dalam bowl. Lalu yang berikutnya adalah garam. Gampang kan? Tinggal kita aduk sampai tercampur rata. Ini nggak perlu disaring ya, karena bahannya juga tidak terlalu banyak. Tentunya untuk mengaduknya akan lebih mudah. Oh iya, ketinggalan nih, hampir aja masukkan vanili bubuk. Jadi karena bahannya juga tidak banyak, hanya setengah loyang, jadi nggak perlu disaring, udah bakal licin. Tapi masukkan santannya secara bertahap agar tidak terlalu susah kita mengaduknya. Nah, di sini untuk ukuran santan 750 ml atau nanti jadinya setengah loyang, kita nggak perlu. Di sini bukannya nggak perlu, tapi Mama Iji tidak merebus santan ini terlebih dahulu karena bahannya hanya sedikit. Tapi bila kalian buat 2 kali lipat dari resep ini, artinya untuk loyang ukuran 20 kali 20, itu santannya lebih baik kalian masak terlebih dahulu, tambahkan dengan 1 lembar daun pandan, diaduk deh, masak sampai mendidih. Tapi saat menggunakannya harus tunggu sampai dingin atau suhu ruang terlebih dahulu. Itu kalau 2 kali dari resep ini.
Karena apa? Biar lebih awet. Kalau ini kan nanti kita kukusnya agak lama sedikit, karena bahannya juga sedikit, eh, nggak masalah gitu. Kalau santannya tadi tidak kita rebus terlebih dahulu. Nah sekarang karena Mama Iji akan menggunakan dua warna, ungu taro dan kuning, jadi kita bagi menjadi 3 bagian, tapi satu bagian yang warna putih harus lebih banyak dibanding dengan warna yang lain. Jadi untuk ini nanti warna ungu dan kuning masing-masing itu sebanyak 250 ml. Nah, ini di sini Mama Iji menggunakan pewarna putih untuk makanan. Nah, jadi akan kita tambahkan pada adonan yang berwarna putih. Kenapa menggunakan warna putih? Warna putih ini bila kita kukus, kalau tidak menggunakan pewarna, warnanya akan buram. Tapi kalau pakai warna putih, putihnya akan terlihat kinclong. Tapi ini juga opsional, terserah kalian aja mau pakai pewarna putih apa tidak. Nah sekarang untuk pewarna ungu ini essence taro. Jadi ada wangi-wangi taro gitu. Nah untuk warna taro ini tadi cairannya 230. Masih kurang ungu, bisa ditambahkan lagi. Jadi total dari semua adonan ini atau cairan ini jumlahnya setelah dicampur dengan tepung 950 ml. Sekarang kita masukkan warna kuning. Nah, di warna kuning ini juga cairannya sama 230. Sisanya kurang lebih 390 atau 400 ml itu ada di adonan yang berwarna putih. Adonan berwarna putih tentunya lebih banyak dari dua warna ungu dan kuning. Karena nanti setiap lapisan ungu akan dilapisi oleh lapisan putih. Ini loyangnya, di sini Mama Iji menggunakan loyang bunga yang kita alasin dulu dengan plastik agar mudah terlepas. Atau kalian juga bisa olesi dengan minyak. Ini kukusannya udah kita panaskan terlebih dahulu. Kemudian masukkan loyang. Dan tuangkan, di sini Mama Iji menggunakan 2 sendok sayur untuk adonan yang berwarna putih. Tapi karena ini dasarnya, jadi Mama Iji masukkan 3 sendok makan. Tapi semuanya sesuai selera untuk tebal tipisnya lapisan. Dan disesuaikan aja dengan sendok sayur kalian ya. Nah, setelah kita kukus selama 5 menit, tapi karena ini agak tipis, kurang lebih 3 menit aja. Jadi tergantung lagi dengan tebal tipisnya lapisan. Kalau sedang sekitar 5-6 menit. Karena ini tipis, jadi Mama Iji mengukusnya hanya sekitar 3 menit. Lapisan kedua dilapisi dengan warna ungu. Kemudian kita kukus lagi selama 3 menit. Tadi yang pertama putih, ungu. Nah, sekarang kita lapisi lagi dengan putih. Maka dari itu lapisan putih itu lebih banyak. Jadi setiap lapisan yang berwarna kita batasi dulu dengan warna yang putih. Biasanya setelah Mama Iji tuang tuh agak tidak merata kalau nggak digoyang seperti itu. Tapi mungkin kalau kalian udah rata ya. Itu terlihat bayangan aja, itu sebenarnya udah rata ke seluruh permukaan. Sekarang akan kita masukkan adonan yang berwarna kuning. Jadi setiap lapisan adonan, kalau tipis itu 3 menit, kalau agak tebal itu 5 menit. Nah, seperti ini. Selalu Mama Iji ratakan lagi agar seluruh permukaannya tertutup.
Begitu seterusnya. Untuk aturan warnanya juga sebenarnya susunannya terserah kalian. Setelah semuanya kita masukkan, adonannya habis, kita kukus kembali selama 25 menit. Semakin lama kalian mengukus, kue ini akan semakin awet di suhu ruang. Oh iya, satu lagi tips, ingat saat mengukus kue lapis ini, apinya jangan terlalu besar. Jadi sedang cenderung kecil, agar permukaannya tidak bergelombang. Nah, seperti ini. Permukaannya sangat cantik, nggak bolong-bolong atau bergolak-golak gitu ya, bergelombang. Apinya jangan terlalu besar. Sekarang kita coba buka. Nah, ini dia penampakannya. Hasilnya sangat cantik ya lapisannya. Akan kita potong seperti biasa untuk kue basah. Agar potongannya itu rapi dan tidak melekat, pisaunya kita lapisi dulu dengan plastik. Untuk loyang juga sebenarnya disesuaikan aja dengan keinginan kalian. Tapi ini loyangnya cantik ya, bentuknya bunga. Nah, udah terlihat ya lapisan-lapisannya. Tuh, sangat kenyal, lembut. Nanti kita coba buka. Lapis kalian itu dikatakan berhasil apabila lapisannya dapat dibuka dengan mulus. Tapi tergantung juga, kalau terlalu lapisan tipis-tipis itu ya gak mungkin bisa terbuka ya. Ini sedang lah, tidak terlalu tebal, cenderung tipis. Nah, sangat lembut dan kenyal. Rasanya dijamin endol. Ini sangat praktis, ekonomis, apalagi untuk jualan. Modalnya itu nggak terlalu banyak. Seperti ini. Caranya juga tadi sangat mudah ya, tinggal dicampur menjadi satu. Cuman ingat, kalau kalian buat dalam bahan atau resep yang banyak, sebaiknya santannya direbus terlebih dahulu. Ini dia hasilnya. Nah, semoga resep ini dapat bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mamaji berikutnya. Terima kasih yang udah menyaksikan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.